Selamat malam Pramal semua. Hey ho, apa kabar Pramal? Kayaknya udah pada mulai beraktivitas di luar rumah lagi ya sekarang. Tapi jangan lupa istirahat ya Pramal. Nah, buat nemenin istirahat kalian, Mimin udah nyiapin film mantep nih. Film tentang pertarungan melawan monster ganas. Judulnya The Great Wall. By the way, pemain di film ini asli deh, pemain-pemain terkenal semua. Pertama, ada Matt Damon sebagai William Garin, si tentara bayaran Eropa. Kedua, ada Pedro Pascal sebagai Pero Tovar, si tentara bayaran Eropa juga. Ketiga, ada Jing Tian yang berani jadi komandan Lin Mei, si pemimpin pasukan Bangau. Keempat, ada Willem Dafoe yang berani jadi Sher Ballard, si petualang Eropa yang jadi guru di Tiongkok. Kelima, ada Chang Han Yi sebagai Jenderal Xiao, sekaligus pemimpin pasukan beruang dan jenderal dari Ordo tanpa nama ini. Keenam, ada Luhan, mantan member dari K-pop grup EXO loh. Di sini dia jadi Peng Yong, salah satu tentara di pasukan beruang. Dan terakhir, ada Andy Lau, meranin jadi Wang, si ahli strategi dan penasehat perang di Ordo tanpa nama. Kurang apa lagi coba nih film? Kalian bisa googling deh ya kalau mau tahu mereka itu pernah main film terkenal apa aja. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Berlatar belakang dinasti Song Utara ya Pramal. Masuk ke awal scene-nya nih. Di masa pemerintahan Kaisar Renzong, ada sekelompok tentara bayaran Eropa. Mereka ke Cina dalam misi nyari bubuk hitam rahasia atau mesiu. Di zaman itu belum ada senjata api dan baru mau ditemuin ya kayaknya. Ini aja mereka baru nyari mesiu buat bahan utama bikin senjatanya. Nah ini beberapa mil di utara tembok besar, mereka tiba-tiba diserang sama sekelompok bandit hitam. Untungnya mereka berhasil kabur. Mereka ngumpet di gua sambil istirahat. Tiba-tiba ada monster yang nyerang mereka. Sisa berdua loh ini jadinya, William Garin sama Pero Tovar. Garin berhasil nebas tangannya tuh monster. Ih, ijo gitu ya. Dibawa deh tuh sama dia. Kali aja ada orang yang tahu itu apa. Udah keesokan harinya nih, mereka lanjut jalan. Tapi ada yang ngejar mereka lagi. Mereka nyoba kabur, sampai akhirnya mentok di tembok besar. Ya udah nggak bisa kemana-mana. Akhirnya mereka nyerahin diri. Mereka dijadiin tawanan sama tentara Ordo tanpa nama, yang dipimpin sama Jenderal Xiao dan ahli strategi Wang. Ini semua komandan diminta ngumpul di aula utama, terutama Komandan Lin. Semua kelihatan ketar-ketir gitu ngeliat tangan tuh monster. Jadi, Ordo tanpa nama ini tuh punya misi buat ngelawan monster asing yang disebut Tauti. Tauti itu sendiri asalnya dari meteorit, terus nyerang setiap 60 tahun sekali. Dan yang bikin mereka kaget, pas Garin bilang kalau mereka diserang 2 hari yang lalu. Berarti tahun ini Tauti datang 1 minggu lebih awal dari perkiraan mereka. Mereka penasaran gimana caranya si Garin bisa bawa tangan monster itu. Garin bilang bukan dibawa, tapi emang dia yang motong. Mereka langsung gak percaya gitu, si Garin bisa bunuh monster itu sendirian. Nah ini menurut Komandan Lin, mereka harus dibunuh buat ngejaga rahasia mereka. Tapi menurut penasehat Wang, jangan dibunuh dulu deh sebelum tahu kebenarannya. Tiba-tiba ada yang datang ngasih tahu kalau ada tanda bahaya. Semua udah siap-siap di tembok besar buat ngelawan monster-monster itu. Pasukan Bangau, pasukan beruang, pasukan harimau, pasukan elang, dan pasukan rusa udah siap di posisi masing-masing. Nah, nongol tuh monster-monsternya. Gile, banyak banget. Duh, ada yang mulai manjat tuh ke temboknya. Diserang balik, bukannya habis malah tambah banyak. Tuh kan, datang tuh ratunya. Makin serem aja bentuknya. Wadaw, itu jumbainya bisa buat ngelindungin diri loh. Udah pada berhasil manjat. Sekarang saatnya pertarungan jarak dekat. Ini mereka minta tolong buat bukain iketannya. Iyalah ngeri banget mereka berdua di situ nggak megang senjata. Mau bertarung atau lari? Pertanyaannya itu loh. Mau lari juga mau lari kemana coba? Ya udah, akhirnya mereka ikut ngelawan monster-monsternya. Nyelamatin si Peng Yong. Tuh monster dipancing sama Tovar pakai kain gitu. Taunya di balik kain udah ada Garin yang siap manah matanya tuh monster. By the way, matanya di bahu ya itu.
Aneh banget. Si ratunya tiba-tiba merintahin buat mundur. Saking udah banyak anak buahnya yang mati kali ya. Ini Peng Yong nemuin Garin. Dia ngucapin makasih karena udah diselamatin tadi. Malam itu, orang yang bantu ngelepasin ikatan mereka tadi datengin mereka. Dia ini Ballard. Sama, 25 tahun yang lalu, dia juga datang ke sini buat nyari bubuk mesiu, terus ditahan. Sekarang dia jadi guru bahasa Inggris dan Latin di situ. Udah hari besoknya lagi nih. Mereka jadi dihormatin gara-gara kemarin keren banget bertarungnya. Komandan Chen tiba-tiba nantang dia buat nunjukin skill memanahnya. Lagi-lagi semua orang dibikin kagum. Gila, keren banget boy. Pas lagi makan, Komandan Lin ngajak Garin ke tembok besar. Dia mau nunjukin sesuatu katanya. Dia ditantang buat lompat ke bawah kayak pasukan bangau pas pertarungan tadi. Di sini Komandan Lin bilang kalau mereka itu intinya harus saling percaya. Sedangkan si Garin, dia itu nggak pernah bisa percaya sama orang. Jadi dia mutusin buat nggak lompat. Pandangan hidup mereka bener-bener bertolak belakang ya. Malam itu, mereka bertiga lagi nyusun rencana buat nyuri mesiu terus kabur pas serangan monster berikutnya. Gak lama ada yang datang ngasih tahu kalau penasehat Wang mau ketemu sama mereka berdua. Ternyata penasehat Wang mau nanya soal batu magnet yang dibawa sama Garin di tasnya itu. Katanya tenaga magnetnya itu kuat banget, jadi mungkin bisa berguna. Karena penasaran, Garin minta jelasin secara detail tentang Tauti ini. Katanya berawal dari 20 abad yang lalu. Ada kaisar yang serakah dan bikin seluruh rakyat Cina menderita. Akhirnya, langit ngirim meteor yang menghantam Gunung Gou. Seketika Gunung Gou berubah jadi warna hijau. Terus muncul deh tuh Tauti. Semenjak itu, setiap 60 tahun sekali, Tauti bangkit buat ngehukum Cina bagian utara. Ratunya bisa berkembang biak dari makanan yang dikasih sama pasukannya. Cuma dengan makan, dia bisa berkembang biak. Pantes banyak banget pasukannya. Dua Tauti ini ngepung mereka dari dua arah. Di sini Jenderal Xiao akhirnya tewas. Dia nyerahin tanggung jawab atas ordo tanpa nama ini ke Komandan Lin. Jadi jenderal dia sekarang. Udah selesai upacara pemakamannya. Gak lama datang si Xian, orang utusan dari istana. Dia bawa gulungan kuno yang nunjukin kalau monster-monster itu bisa ditenangin pakai magnet. Jadi katanya magnet itu bisa bikin Tauti jadi budak gitu. Pantes si Garin bisa agak gampang ya ngelawannya. Biar lebih yakin, Garin nyaranin buat nangkep satu Tauti. Caranya ya kayak nangkep paus aja. Pakai tombak kail, kait tulangnya, terus tarik. Tapi di sini Tofar marah. Karena kan rencana mereka mau nyeri mesiu terus kabur pas serangan berikutnya. Nah, Tauti mulai nyerang lagi nih. Wih, keren banget. Di temboknya ada pedang gitu. Jadi, Tauti yang manjat bakal ketebas. Mereka memancing Tauti pakai panah yang udah dikasih bius. Dapat cuma satu nih, yang lainnya berhasil lolos. Karena takut rantainya putus, akhirnya Garin turun ke bawah. Tapi sebelumnya dia dikasih tahu dulu nih. Katanya, panah mereka ini bisa ngeluarin suara. Jadi, nanti ketahuan kalau ada Tauti yang ngedeket ke dia. Sementara itu, yang lain ngamanin sekitarnya, biar Tauti yang lain juga nggak bisa nolongin. Pas Garin sampai bawah, Tautinya udah pingsan. Diikat deh tuh pakai rantai, biar ditarik ke atas. Lagi nunggu Tautinya ditarik, tiba-tiba kedengeran ada suara dari panahnya. Untung Tofar datang, nyelamatin dia dari Tauti yang satunya. Padahal udah dibikin lingkaran api loh di sekelilingnya, tapi tetap ditembus. Garin ngasih kode ke atas, minta bantuan. Jenderal Lin langsung nyiapin senjata bubuk hitam buat ngeledakin Tautinya. Udah selesai. Sadar-sadar udah ada Jenderal Lin yang nungguin dia. Di sini Komandan Lin ngasih tahu alasan kenapa mereka ngerahasiain bubuk hitam. Karena kalau sampai banyak orang yang tahu, bisa terjadi banyak kerusakan di bumi. Ini sekarang mereka mau nyoba magnetnya ke Tauti nih. Dan bener dong, bisa langsung kalem. Tapi tiba-tiba si Sen minta monster itu dikirim ke ibu kota buat dipersembahin ke kaisar. Baru juga tenang, udah muncul lagi aja nih Tautinya. Wadaw, udah ada terowongan aja tuh di dasar tembok, bikin jalan tembus. Ternyata serangan yang sebelumnya tadi tuh cuma pengalih, biar beberapa Tauti bisa ngegali di situ. Sementara itu, Tofar sama Ballard nyuri bubuk hitamnya, terus kabur. Garin nyari Tofar nggak ada di ruangan tahanan.
Dia tahu pasti Tovar ngejalanin misinya sama Ballard. Peng Yong ngeliat Garin. Ya udah diikutin deh tuh sama dia. Nah, ketemu nih. Tapi Ballard bikin si Garin pingsan. Gara-gara Garin mau ngehentiin mereka. By the way, Tauti-Tauti itu sekarang udah menuju ke ibu kota. Mereka mau kejar pakai balon udara biar lebih cepat. Ini malah jadi si Garin yang ditangkap. Padahal dia bilang dia udah nyoba ngehentiin mereka. Si Peng Yong langsung ikut ngomong kalau dia itu saksinya, tapi tetap aja dikurung buat jaga-jaga. Gak lama, Garin dilepasin lagi. Garin nanya nih ke penasehat Wang, apa ada kesempatan menang lawan mereka? Satu-satunya cara ya bunuh ratunya. Di situ Garin malah mutusin buat ikut bantu. Dikasih deh nih busurnya dia. Si Peng Yong minta diajak tuh. Dia juga mau ikut katanya. Sementara itu di istana, Shen ngejauhin magnetnya nih, mau nunjukin efeknya. Tiba-tiba langsung ngamuk itu. Shen kehantam kandangnya. Batunya kelepas dari genggaman dia. Untungnya si Shen berhasil nempelin tuh magnet di kandangnya lagi. Tapi Tauti ini udah terlanjur ngirim sinyal ke Tauti yang lain, ngasih tahu posisi dia. Di sisi lain, Ballard ngehianatin si Tovar. Tapi malah dia yang ketangkep sama bandit. Bodohnya nih bandit-bandit, malah main peledak dari bubuk hitam itu di deket api. Auto tewas itu semua. Udah mulai masuk istana nih Tautinya. Ini Jenderal Lin udah dikepung. Tiba-tiba dari atas Garin teriak nyuruh dia naik. Wah, tuh dia tuh ratunya, lagi dikasih makan. Kata penasehat Wang, itu kesempatan mereka buat nyerang. Segala nyerempet genteng lagi tuh balon udaranya. Robek deh. Masih selamat. Penasehat Wang punya ide nih. Buat bunuh ratunya, mereka bakal ngiketin bahan peledak ke Tauti yang mereka tangkap itu. Terus dikasih daging ke Tauti itu, biar dia bawain dagingnya ke si ratu. Ini beberapa dari mereka kena comot, termasuk si Peng Yong. Garin langsung gece tuh. Peng Yong masih sempat diselamatin, tapi Peng Yong jadi luka parah. Pas segerombolan Tauti masuk ke situ, Peng Yong ngorbanin dirinya. Oke, mulai dilepasin. Sampai sini masih berjalan sesuai rencana nih ya. Garin sama Jenderal Lin lanjut naik ke menara. Penasehat Wang jagain pintunya pakai magnet. Tembakan pertama gagal, kehalang sama jumbai pengawalnya si ratu. Mereka harus cari tempat yang lebih tinggi. Si ratu langsung merintahin anak buahnya buat nyerang lagi. Di sini penasehat Wang ngerasa udah gak bakal selamat. Akhirnya dia nyerahin magnetnya ke Jenderal Lin. Lagi-lagi panahnya berhasil dihalangin. Gile sih itu refleksnya. Akhirnya mereka kerjasama dengan landasan kepercayaan nih ya. Garin ngelempar magnet ke dalam gerombolan itu. Jadi Jenderal Lin bisa nusuk peledaknya. Metong juga itu akhirnya si ratu. Anak buahnya langsung auto kayak ngebeku gitu. Di akhir scene, si Garin diizinin buat pulang. Dia juga dapat hadiah loh. Dia boleh bawa bubuk hitam sebanyak apapun yang dia mau. Terus nanti pas pulang juga bakal dikawal. Tapi dia malah nuker hadiahnya itu sama Tovar. Dia lebih milih bawa pulang Tovar. Ya, itu tadi alur cerita dari film The Great Wall. Emang ya, intinya tuh kepercayaan. Mereka bisa berhasil ngalahin segitu banyak Tauti ya karena kepercayaan kan? Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.